Sekumpulan orang terjebak dalam kabut yang berisi makhluk-makhluk ganas yang siap memangsa mereka. Apakah sebenarnya kabut itu dan dari mana makhluk-makhluk itu berasal? Dan sanggupkah mereka semua menyelamatkan diri? Yuk kita saksikan alur ceritanya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan memperlihatkan David, tokoh utama kita yang sedang melukis. Namun, tiba-tiba listrik padam karena malam itu memang sedang ada badai besar. Esok paginya, David dan istrinya terkejut melihat pohon besar yang tumbang menembus kaca jendela rumahnya. Dan lebih kaget lagi saat melihat rumah pohon milik Billy anaknya hancur oleh pohon tumbang milik tetangganya Norton. Ketika David ingin meminta ganti rugi pada Norton, dia melihat mobil BMW milik Norton juga hancur. David jadi tak tega. Mereka pun akhirnya pergi ke kota bersama untuk menyetok sembako sebagai persiapan menghadapi badai lanjutan. Di jalan, mereka melihat banyak mobil dari pangkalan militer yang tergesa-gesa meninggalkan kota. Toko sembako ternyata sudah sangat ramai, dipenuhi para warga yang juga ingin menyetok persediaan mereka. Saat mengantri, David melihat banyak mobil polisi dan damkar yang lewat. Tiba-tiba, alarm sirine kota berbunyi. Dan terlihat seorang lelaki yang terluka menuju ke toko sambil berteriak bahwa ada sesuatu di dalam kabut. Mereka segera menutup pintu toko, sementara di luar kabut tebal perlahan menutupi seantero kota dan terdengar suara teriakan-teriakan warga. Tiba-tiba terjadi gempa. Untung saja gempa itu hanya berlangsung sebentar. Setelahnya, manajer toko bernama Oli, Norton, dan juga beberapa orang lain menyarankan agar tetap di dalam toko sampai bala bantuan datang. Karena Billy kedinginan, David ke gudang mencari selimut dan menemukan mesin generator yang berasap karena kepanasan dan akhirnya mematikannya. Namun tiba-tiba, David lari keluar dengan panik dan bertemu dengan Oli dan 3 orang lainnya yang memutuskan untuk memeriksa ruang generator itu kembali. Ternyata kipas generator rusak dan seseorang harus keluar untuk menghidupkannya. Namun David menolak ide itu karena berbahaya. Namun karena Jim dan Norm memaksa, pintu akhirnya dibuka. Tiba-tiba, David dan Oli berusaha menolong namun tak berhasil. Akhirnya, makhluk itu pun keluar dan sebelum pintu menutup, David sempat memotong ujung tentakel makhluk itu. Mereka berempat kemudian berunding bagaimana cara terbaik memberitahu kepada orang-orang yang ada di toko itu agar tidak panik. Karena mereka tiba-tiba sadar bahwa gedung toko seluruhnya terdiri dari pintu kaca yang bisa diterobos kapan saja. David mencoba memberitahu Norton, namun dia tak percaya. Oli dan David pun menceritakan kejadian tadi pada semuanya dan menunjukkan ujung tentakel yang tadi sempat dipotong David. Akhirnya, mereka membuat barikade di depan pintu dengan karung makanan dan merekatkan kaca jendela dengan lakban. Tak lama, seorang wanita bernama Carmody mulai berkata bahwa hal ini adalah hukuman dari Tuhan
dan membacakan ayat yang mirip dengan situasi mereka saat itu. Karena terus meracau, akhirnya Amanda menamparnya agar diam. Namun, Carmody mengatakan kalau nanti malam akan ada lagi yang diambil oleh makhluk itu. Mereka pun mulai mencari dan mempersiapkan senjata sekiranya nanti dibutuhkan, dan Amanda ternyata membawa pistol di tasnya. Namun, Norton dan beberapa orang memaksa untuk keluar bersama dengan seseorang bernama Biker yang berniat mengambil senapan di sebuah mobil di depan toko. David mengikatkan tali pada Biker untuk berjaga-jaga dan mereka semua pun akhirnya keluar. Tiba-tiba tali Biker tertarik kencang. Mereka pun berusaha menahan, sampai akhirnya karena hari mulai malam, mereka pun mempersiapkan penerangan darurat untuk digunakan apabila ada yang menerobos masuk ke dalam. Sementara itu, kasir toko bernama Sally dan Wayne berbincang dan bermesraan icip-icip di ruangan belakang. Lanjut ke Ollie dan David yang sedang berjaga, mereka dikejutkan oleh serangga besar yang menubruk kaca toko. Dan ternyata di luar sudah dipenuhi oleh serangga-serangga raksasa itu. Semakin lama semakin banyak serangga yang menempel di kaca. Bahkan beberapa membentur kaca sehingga membuat retakan di kaca. Sepertinya serangga-serangga itu tertarik oleh cahaya lampu neon di dalam toko. Mereka segera mematikan lampu, namun kaca terlanjur pecah sehingga beberapa serangga dan burung besar masuk ke dalam. Serangga-serangga itu melukai Sally dan beberapa warga lain. David dan seseorang bernama Joe mencoba mengusir burung besar itu dengan api, namun Joe terluka bakar dalam prosesnya. Tapi Bu Carmody keren loh teman tante, dia nggak digigit sama serangga yang udah nempel di badannya. Akhirnya, David berhasil membakar satu burung dan satunya lagi ditembak oleh Ollie hingga terluka dan menghampiri Billy. Untung saja David dan Ollie bisa membunuh dan menyelamatkan Billy tepat pada waktunya. Namun sayang, Sally tewas dengan kondisi menggenaskan. Sedangkan Joe yang mengalami luka bakar parah juga sedang kritis. Dia memohon agar dibunuh saja karena tidak tahan dengan rasa sakitnya. David and the gang berunding dan memutuskan untuk ke apotik di sebelah mengambil obat antibiotik yang dibutuhkan oleh Joe. Namun, Billy yang takut kehilangan ayahnya terus menangis melarang David untuk pergi. David meyakinkan Billy dia akan kembali dan menitipkannya pada Amanda. Akhirnya, David keluar bersama Ollie, Jim, dan 2 orang lainnya. Mereka mengendap perlahan dalam kabut dan akhirnya sampai juga di apotik. Mereka berpencar mencari antibiotik dan akhirnya menemukannya. Namun, tiba-tiba Jim mendengar sesuatu. Dan mereka melihat ternyata apotik itu sudah menjadi sarang laba-laba teman tante. Tiba-tiba Jim dikagetkan oleh Norton yang sudah sekarat terbungkus jaring laba-laba.
David dan Wayne berusaha menolong, namun jaring itu sangat lengket dan ternyata tubuh Norton sudah menjadi sarang perkembangbiakan laba-laba. Jijik ya. Seketika muncul beberapa laba-laba raksasa yang langsung menyerang mereka. Jaring yang dikeluarkan laba-laba itu ternyata sangat tajam dan mampu melelehkan daging. Bobby pun terluka. Tiba-tiba, tubuh Norton jatuh dan keluarlah ratusan anak laba-laba yang membuat mereka semakin panik. Mereka bergegas keluar dari situ, namun dihadang oleh seekor laba-laba raksasa lagi. Dan si nenek jagoan membakar laba-laba itu. Namun, di depan pintu mereka dihadang lagi. Bobby tak mampu bertahan. Akhirnya, mereka meninggalkan tubuhnya di situ. Sementara itu di toko, scene berlanjut ketika David bangun tidur dan mengetahui bahwa Joe sudah tewas, sehingga obat yang mereka bawa menjadi sia-sia. Sementara itu, Bukarmodi semakin dieluk-elukan sebagai paranormal karena dianggap semua ocehannya menjadi kenyataan, termasuk Jim yang sudah menjadi pengikutnya sekarang. David and the gang pun menginterogasi Wayne si tentara mengenai apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka sempat mendengar pembicaraan Wayne dengan markasnya lewat ponsel sebelum kabut itu muncul. Mereka kemudian ke ruang bongkar muat untuk mencari dua teman Wayne, namun menemukan mereka sudah gantung diri. Jim yang mengikuti mereka langsung membawa Wayne keluar dan mengatakan pada orang-orang bahwa percobaan yang dilakukan pihak militerlah penyebab ini semua. Wayne pun mengatakan bahwa para ilmuwan telah membuka jendela ke dimensi lain yang mengakibatkan keluarnya makhluk-makhluk itu. Bukarmodi menggiring opini bahwa Wayne harus disalahkan sehingga Wayne pun dianiaya. David mencoba menolong namun tidak bisa. Wayne dilempar keluar dalam kondisi terluka. Wayne mencoba masuk kembali, namun malamnya David and the gang mengendap untuk pergi dari tempat itu, tapi sayang, rencana mereka ketahuan. Bukarmodi pun menghasut lagi agar mereka menangkap Billy, sehingga this upon us, vice must come from Fucking try it! Come on! tiba-tiba Oli menembak Bukarmodi dan mereka pun segera pergi dari situ. Begitu sampai di luar, mereka langsung diserang. Oli pun tewas. David masuk ke mobil dan membunyikan klakson untuk memberi tanda gengnya yang tertinggal. Namun, kelihatannya hanya mereka berlima yang masih hidup, teman tante. Ketika David hendak mengambil pistolnya yang tertinggal di kap mobil, mobil mereka pun berjalan pelan menembus kabut. David melewati rumahnya, namun melihat istrinya sudah tewas.
Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan terlihat situasi kota yang sudah sangat mencekam dan dipenuhi mayat. Tiba-tiba tanah bergetar dan mereka melihat David terus menyetir sampai akhirnya bensin mereka pun habis. David menatap mereka satu persatu dengan pasrah, mengeluarkan pistol dan menghitung pelurunya. Kelihatannya mereka akan melakukan bundir. Tersisa 4 peluru, sementara mereka berlima. Akhirnya, David menembak mereka berempat, termasuk Billy. David yang sudah sangat histeris keluar dari mobil dan berteriak kencang, bersiap untuk mati di tangan monster apapun yang datang. Come on! Tapi yang muncul ternyata adalah pasukan tentara, pasukan bala bantuan teman tante. Giling ya ini, padahal David udah sampai nembak anaknya sendiri. Kalau saja David gak buru-buru nembak mereka, mungkin mereka semua akan selamat. Film berakhir dengan para tentara membasmi serangga-serangga raksasa itu dan menyelamatkan para warga. Demikianlah film The Mist ini teman tante. Juara ya plot twistnya. Memang cerita karangan Stephen King emang selalu memberikan akhir yang berkesan. Semoga kalian suka ya alur ceritanya, dan jangan lupa subscribe dan like channel Tante. Terima kasih dan sampai jumpa.